Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Susah membagi waktu antara bekerja dan mengurus suami. Wah, papa keren. Bisa mengelabuhi mereka dengan sangat baik dan masih tetap dipercaya sebagai teman. Apa kecelakaan Rendra itu kalian yang mengaturnya? Clara tambah heran. Iya, ternyata si bodoh itu tahu sesuatu hal tentang kehancuran Jonathan dan keluarganya. Makanya harus segera disingkirkan. Tapi mujur sekali nasibnya, masih bisa selamat. Desah Romeo. Terus bagaimana kalau Rendra tahu kalau papa adalah dalang semuanya? Tanya Clara sedikit takut. Tidak akan. Vero adalah tameng papa, dan dia akan selalu menjadi kambing hitam dari semua tindakan papa. Dan itu adalah konsekuensi dari kami sejak lama. Clara mengangguk faham dan dia akan membantu misi ayahnya, menghancurkan atau bisa juga menggerogoti dari dalam. Oke, sekarang Clara paham apa yang harus Clara lakukan. Clara akan memulai akting ini dengan sempurna. Jawab Clara optimis. Mereka sampai di depan mansion, dan benar saja, mobil tersebut langsung diberhentikan oleh pengawal. Maaf Tuan Romeo, Nona Clara, kalian tidak bisa masuk ke dalam. Tuan dan Nyonya melarangnya, jawab pengawal. Tapi Pak, saya tunangan Rendra. Kami ingin menengok dia dan setuju untuk memajukan tanggal pernikahan kami. Saya sadar kalau ternyata saya tidak bisa hidup tanpa Rendra. Please Pak, bilang pada Tante Kim. Clara memohon dengan sungguh-sungguh. Tunggu sebentar, kami harus lapor dulu, jawab pengawal. Salah satu pengawal menghubungi mansion dan memberitahukan semuanya. Biarkan mereka masuk, tapi ingat semua harus aman. Kimi membiarkan ketiga orang tersebut masuk. Kita lihat saja permainan apa lagi yang akan kalian perankan, gumam Kimi. Pengawal memeriksa semuanya, baik mobil, tas bahkan tubuh ketiganya barulah boleh masuk. Tapi tetap ada beberapa pengawal yang mengikuti mereka hingga sampai ke dalam. Romeo beserta keluarga masuk ke mansion tersebut. Kimi sudah berada di ruang tamu. Karena Zain masih berada di kantor, dia harus menggantikan tugas Rendra di kantornya. Mau apa lagi kalian? Tanya Kimi sedang suara datarnya. Sonia menyenggol lengan Clara untuk mulai bicara. Clara maju ke depan, mendekati Kimi. Ma, aku minta maaf. Waktu itu Clara hilaf Ma, bukan maksud menghina Rendra. Clara mau kok menikah dengannya, bahkan sekarang juga Clara mau. Clara akan membantu dan memberi semangat padanya untuk sembuh. Walau cuma sedikit saja kesempatan itu Ma, hik-hik, Clara meminta maaf pada Kimi. Terus yang kemarin itu apa? Katanya kamu tidak mau karir kamu terganggu. Apalagi keadaan Rendra seperti itu. Bahkan untuk duduk sendiri di kasurnya saja dia tidak bisa, harus ada bantuan. Lalu kalau dia mau pipis mau pup, bahkan mandi apa kamu sanggup, Rendra tidak mau semua itu dilakukan oleh pelayan. Kimi menegaskan apa yang harus dilakukan Clara kalau setuju menikah dengan Rendra.
Clara kaget mendengar kata-kata Kimi yang menjelaskan apa yang harus dilakukan seorang istri Rendra. Tapi kan ada pelayan, Ma. Clara bisa kok membantu pelayan melakukan semuanya. Setelah bekerja aku bisa membantu pelayan melakukan semua yang Mama minta. Kalau perlu Clara akan menyewa pelayan pribadi yang profesional, jawab Clara mencari solusi. Kamu mau kalau suamimu akhirnya lebih menyukai pelayan kalian? Dengar Nona Clara, memang apa yang kamu inginkan, sehingga berubah pikiran dan mau menikah dengan Rendra? Asal kamu dengar, dia sudah tidak bisa apa-apa, jabatan di perusahaan juga sudah diambil alih kembali oleh ayahnya. Saat ini dia sangat depresi, dia bahkan tidak mau didekati oleh pelayan manapun, kecuali saya ibunya serta papanya. Kepercayaan diri yang tinggi itu sekarang sudah hilang entah kemana. Baru saja dia ngompol di kasur. Karena tidak mau dibantu pelayan, Kimi membohongi Clara soal keadaan Rendra, mau tahu bagaimana reaksi mereka. Astaga, separah itukah? Heran Sonia. Sebagai seorang ibu, dia tidak tega nanti kalau anaknya harus bersama pemuda lumpuh dan tidak berdaya itu. Clara juga menelan salivannya kasar, berarti Rendra sudah tidak ada gunanya lagi bagi mereka. Tidak ada yang bisa diharapkan dari pemuda lumpuh dan bodoh tersebut. Kalau tidak percaya, ayo kita ke atas melihat bagaimana keadaannya sebelum kalian memutuskan sesuatu. Setelah kamu menolaknya tempo hari, dia frustasi dan ingin bunuh diri, bahkan menyayat sebelah pipinya, tantang Kimi. Sebenarnya Kimi ingin sekali tertawa mendengar kebohongan yang dia perbuat. Sebentar, kami akan berunding sebentar, ucap Romeo berikutnya. Silakan, keputusan mutlak berada di tangan kalian, kalau Clara mencintai Rendra. Dia akan menerima apapun kekurangan Rendra saat ini, jawab Kimi, memberi kesempatan pada mereka. Kimi mengirim pesan pada kepala mansion untuk menyiapkan kebohongan yang dia inginkan. Selama Romeo berunding, pelayan juga menyiapkan Rendra palsu di kamar atas. Romeo berunding di teras rumah. Pa, bagaimana? Mana mungkin aku bisa melakukan semua itu? Ih, menjijikan, bahkan dia ngompol di kasur, Pa, cemberut Clara. Mama juga tidak tega kalau Clara harus menjadi istri rasa pelayan si lumpuh idiot itu, Pa. Lebih baik kita cari jalan lain saja, bocah itu sudah tidak berguna lagi. Papa dengar sendiri tadi penuturan dari Kimi. Enggak banget pokoknya, yang kaya kan keluarga Ibrahim bukan Rendra. Bahkan jabatannya saja sudah ditarik kembali oleh Zain, kata Sonia yang tidak terima kalau Clara harus menjadi budak keluarga Ibrahim. Kalian benar, nanti kita cari orang bayaran saja supaya menjadi istri si Rendra. Kita cari orang yang bisa kita kendalikan. Tapi sebelumnya kita harus melihat dulu bagaimana keadaan dia saat ini, takutnya. Si Kimi menipu kita. Romeo mengajak mereka melihat dulu keadaan Rendra. Mereka kembali lagi ke dalam mansion. Bagaimana Kak Romeo? Sonia, Clara, sudah ada keputusan dari kalian semuanya. Saya harap kalau Clara mau menikah dengan
Semua bisa kembali normal dan Rendra punya semangat untuk terus maju dan sembuh, ucap Kimi. Kim, sebelum putriku menentukan keputusannya, bolehkan kami melihat keadaan putramu? Dan kenapa tidak dirawat di RS dulu, ucap Romeo. Ada yang ingin membunuh bocah itu, jadi aku bawa pulang. Dan bagaimana aku bisa melindungi putraku kalau dia sendiri di sana? Dan aku sangat sibuk, harus ke sana kemari, kilah Kimi. Kimi berdiri dari tempat duduknya mengajak 3 orang tersebut ke atas, tepatnya di kamar Rendra. Ayo aku antar kalian ke sana, dan lihat sendiri bagaimana anak itu sekarang, ajak Kimi. Mereka menaiki tangga, terdengar suara teriakan dari sebuah kamar. Itu dia mulai ngamuk, sengaja aku nonaktifkan sistem kedap suara di kamar Rendra, biar suaranya bisa didengar dari luar. Serta takut kalau dia bakal nekat lagi, Kimi naik tangga sambil bercerita soal Rendra. Di luar kamar 2 orang keluar dari kamar tersebut dengan nampan yang isinya sudah berantakan. Apalagi yang dia lakukan? Tanya Kimi pada pelayan. Tuan muda tidak mau makan, maunya disuapi oleh nyonya, tambah satu lagi pamper tuan muda sudah bocor. Tapi tidak mau diganti nyonya, jawab pelayan sambil menundukkan kepala. Pelayan tersebut sudah berakting cukup bagus dan meyakinkan. Ya sudah, kamu kembali ke dapur dan buatkan makanan yang baru biar aku yang menyuapi dan mengganti popoknya, jawab Kimi. Aktingnya lumayan juga, batin Kimi, dia tersenyum tipis, tipis sekali sampai tidak ada yang tahu senyumnya tersebut. Ayo kita masuk, ajak Kimi pada ketiga tamunya. Kimi membuka pintu kamar Rendra, keadaannya sangat gelap, semua jendela korden tertutup rapat. Serta bau kamar itu entah parfum apa yang disemprotkan kepala mansion hingga jadi seperti itu. Sontak ketiga tamu tersebut menutup mulut dan hidung mereka. Kimi memencet tombol saklar lampu. Matikan lampunya, Ma. Aku tidak mau semua orang melihatku seperti ini. Suara pelayan yang dibuat mirip seperti Rendra. Kimi tidak jadi menghidupkan lampu kamar, tapi dia mengambil senter kecil di meja dekat saklar. Maaf, dia pasti akan marah-marah kalau lampu kamar ini dinyalakan. Dia malu dengan keadaannya sekarang, dan merasa minder. Mungkin dengan kehadiran Clara di sampingnya Rendra bisa normal seperti dulu lagi, ucap Kimi. Clara dan Sonia segera berlari keluar kamar, tidak tahan dengan aroma kamar Rendra. Mereka mual dan hendak muntah. Huek, bau banget, Ma. Aku tidak tahan lagi, ucap Clara. Romeo dan Kimi juga ikut keluar kamar tersebut dan menutupnya lagi. Pa, ayo kita pulang. Clara tidak mau menikah dengan dia, jorok banget. Clara mengajak Romeo segera pulang dan sudah menyerah sebelum berperang. Kimi, maaf, kami harus pulang. Sepertinya Clara berubah pikiran, biar aku yang membujuknya sekali lagi. Romeo minta maaf dan berjanji akan membujuk Clara lagi. Maaf, Kak, kesempatan tidak akan datang 2 kali, sekali kalian keluar dari pintu rumahku. Maka kalian tidak bisa kembali lagi dengan tujuan yang sama, jawab Kimi tegas.
Tapi Clara dan Sonia sudah pergi keluar duluan. Mereka masih menahan perutnya. Dan segera memuntahkan isi perut mereka begitu sampai di luar mansion. Romeo juga mengejar istri dan anaknya. Sementara Kimi tersenyum miring, melihat kelakuan mereka. Memang cuma kalian yang bisa bermain sandiwara Tuan Romeo dan Nyonya Sonia. Aku tidak seperti kakakku yang begitu mudah terpengaruh kata-kata racun kalian. Kimi kembali ke kamar Rendra. Dia heran, parfum apa yang disemprotkan pelayan di kamar tersebut. Hingga aromanya sungguh meyakinkan. Dia membuka kamar itu sambil menutup hidungnya. Di sana ada kepala mansion dan 2 orang pelayan. Membuka semua jendela, korden serta menyalakan kipas angin untuk mengusir wangi khas tadi. Pak Robi, parfum apa yang Bapak gunakan tadi? XX ini memang the best. Kimi mengacungkan 2 jempolnya pada mereka. Pak Robi cuma nyengir kuda dan meminta maaf pada Kimi. Maaf Nyonya, Anda harus menghirup aroma tak sedap tadi. Itu tadi memang bau kencing beneran. Kencing kuda putih milik Tuan Muda, beserta tainya, ditambah sayuran busuk di tempat sampah. Lalu mereka yang mengipasinya supaya cepat menyebar, jawab Pak Robi. Ya Allah, kalian ada-ada saja, tapi saya suka idenya, dan jangan pernah bilang ke Rendra kalau kamarnya menjadi bahan eksperimen kalian. Kalau dia tahu bisa dijadikan santapan buaya atau singa dia kalian. Kimi menakuti mereka akan dijadikan makanan buaya Rendra. Terus apa jadinya ya Dr. Salman yang bermalam dengan kucing hutan Rendra? Memang sengaja cuma dikurung bersama kucing dulu. Dia memang ingin menjatuhkan mental Salman. Please-nya, jangan dilaporkan ke Tuan Muda. Emak di kampung masih butuh saya Nyonya. Mana belum kawin lagi, kasihanilah kami Nyonya. Mohon salah satu dari mereka. Haha, kamu bisa saja Jon. Siapa juga yang memberi makan buaya Rendra dengan tubuh tinggal tulang belulang begitu? Yang ada buayanya bakal kasihan dan melepeh tubuhmu, wush. Haha, makanya jangan bilang ke bocah itu. Sekarang kalian sterilkan semuanya, nanti aku beri bonus untuk kerja bagus kalian, ucap Kimi sambil berlalu dari kamar tersebut. Sementara ketiga tamu yang gagal itu keluar dengan lesu, apalagi Clara mulutnya sudah monyong 10 cm. Atau setebal hak sepatunya. Pa, gila, ogah Clara kalau harus berkorban separah itu, suruh saja orang-orang Om Vero. Gila, jorok banget, sehat saja sudah nyusahin apalagi sedang sakit. Mungkin mentalnya juga sudah terganggu Pa, parah-parah, keluh Clara. Mama juga tidak setuju, kalau putri Mama yang cantik ini jadi korban dendam kalian. Cari cara lain saja, atau dibom saja mansion mereka kan beres, susah amat cari cara, dengus Sonia. Enak saja mau main ngebom saja, memang mereka tidak punya radar apa. Apalagi menantu Zain yang dari Rusia itu, dia ketua mafia Lion King, bisa-bisa kita yang jadi abu duluan, bentak Romeo. Tapi radarnya tidak kelihatan, atau kita cari orang untuk mengacau radar mereka atau bakar seperti mansion Ibrahim waktu itu. Sonia belum juga menyerah,
mengeluarkan unek-uneknya. Sekarang yang kita hadapi Zain mah, dia itu ahli teknologi. Bahkan di Asia ini perusahaannya yang menguasai teknologi dan hacker-hacker terkenal berada di bawah mereka. Kecuali ada orang jenius yang bisa mengalahkan kepandaian Zain, seperti anak mereka. Tapi Vero malah membunuhnya, dengan memindahkan otak jenius bocah itu ke otak Roman anak Vero. Tapi apa? Dia tidak jenius seperti anak Zain yang digadang-gadang hebat tersebut, jawab Romeo. Atau waktu itu mereka salah menculik orang, bukan anak ketiga Kimi yang jenius tapi anaknya yang lain. Atau salah satu dari si kembar tersebut, jawab Sonia masuk akal juga. Berarti antara Naela dan Rendra. Kalau Rendra apa kalian percaya, ataukah Naela di Queen Mafia itu? Kalau dia tidak jenius, bagaimana bisa dia menguasai beberapa geng dan kenal dengan si Lion King? Sonia menambahkan lagi. Tapi kalau menurut Papa, Rendra lebih hebat dari Naela soal ilmu teknologi. Kalian bisa lihat bagaimana Ibrahim teknologi bisa makin berkembang setelah dia pegang, monolog Romeo. Ah entahlah, bingung Mama, pastinya kita harus habisi semua keluarga tersebut tanpa sisa. Sebelum mereka memiliki keturunan lagi, apalagi Naela sudah menikah. Pasti anaknya akan jadi bocah mengerikan dan menyusahkan, tambah Sonia. Iya Mama benar, kita harus bicarakan pada Vero supaya cepat bergerak. Mereka lambat sekali sekarang, ucap Romeo yang menyetujui usul Sonia. Hari ini Raisya cuma masuk setengah hari saja karena Rendra badannya masih hangat. Selain itu sang suami juga menelpon minta mandilah, inilah. Raisya sangat susah membagi waktu antara bekerja dan mengurus suami. Aku bingung, Vin. Aduh Raisya ke Vina. Bingung kenapa? Karir bagus, suami kaya ganteng. Bingung apalagi sih sayangku. Itu dia Vin, kondisi Mas Rendra kan belum begitu baik. Apalagi tadi malam dia demam tinggi, dan di sini aku juga bekerja. Aku bingung membagi waktunya. Harus mondar-mandir ke sana kemari, keluh Raisya. Begitu saja kok diambil pusing Bu Dokter. Lo tahu kan siapa suami kamu itu? Dia kan pemilik rumah sakit. Ya bebas-bebas saja kalau kamu sering bolos. Tidak ada yang akan memecat Bu Bos, janda Vina. Ini malah bercanda lagi. Meskipun aku istri dari pemilik rumah sakit, bukan berarti aku bisa seenaknya saja. Bagaimana dengan yang lain? Pasti mereka berpikirnya yang bukan-bukan Vina sayang. Raisya memberi penjelasan ke Vina, kalau dirinya memang tidak boleh seenak jidatnya sendiri. Kalau begitu kamu bicara pada Babang Rendra tersayang. Bagaimana enaknya? Apa cuti dulu, sampai kondisi dia baik, atau minta izin ke rumah sakit? Karena harus fokus menjadi dokter pribadi dia Bu Dokter. Banyak cara menuju Roma. Vina memberi usulan yang cemerlang, jadi dia bisa membagi waktunya nanti. Oke sahabatku Vina sayang, kamu memang sangat bisa diandalkan. Aku akan bicara pada Mas Rendra kalau begitu. Mana yang lebih baik untuk kami berdua? Jawab Raisya berbinar. Lo tahu kabar si Salman tidak? Tanya Vina.
Enggak tuh, katanya dia mau menikah dengan Dokter Ratu, jawab Raisya. Iya, kabarnya begitu, tapi saat ini dia menghilang setelah disidang oleh kepala rumah sakit. Mereka semua mencari bahkan sampai ke apartemennya, tapi tidak ada jejak. Vina menceritakan kalau Salman hilang. Kok bisa? 2 hari yang lalu aku sempat bertemu dengannya. Tahu sendirilah bagaimana dia. Dokter Salman memberiku sebuah penawaran akan membeberkan rahasiaku atau memberinya sejumlah uang tiap bulannya, ucap Raisya. Bersambung.